Assalamualaikum, halo semuanya. Jumpa lagi dengan aku Ivi di channel Ivide Your Storyteller. Ya, kali ini aku akan menceritakan sebuah true story yang terjadi di Amerika Serikat, di mana ada seorang bayi yang berusia 2 hari meninggal akibat dehidrasi akut karena tidak mendapatkan nutrisi baik dari ASI maupun SUFOR. Kenapa hal ini bisa terjadi? Yuk kita tonton video ini sampai selesai ya. Oke, jadi sekitar tahun 2012 yang lalu, ada sepasang suami istri berasal dari Amerika Serikat yang bernama Jillian dan Jared Jensen yang sedang bahagia karena menanti kelahiran anak pertama mereka. Tentunya mereka ini sangat excited ya, jadinya mereka berusaha untuk belajar menjadi orang tua yang baik melalui buku-buku parenting yang mereka beli. Nah, berdasarkan dari buku-buku yang mereka baca tersebut, mereka ini akhirnya sepakat untuk memberikan ASI eksklusif pada bibinya nanti ketika lahir. Karena menurut buku yang mereka baca, ASI itu merupakan makanan yang paling terbaik untuk bayi. Nah, sebagai info buat kalian yang belum tahu, pemberian ASI eksklusif pada bayi itu artinya si bayi dari begitu lahir sampai dengan usia 6 bulan nanti hanya boleh diberikan ASI tanpa campuran apapun termasuk SUFOR. Dan untuk mendukung program mereka ini, mereka pun memilih rumah sakit yang menurut mereka dapat mendukung program mereka tersebut. Ya, kemudian sampailah pada hari yang mereka nanti, yaitu hari kelahiran sang baby. Jillian berhasil melahirkan seorang anak laki-laki yang sangat lucu dan sehat dengan berat badan 3,3 kg, dan kemudian bayi ini diberi nama Landon. Nah, kemudian setelah lahir, Landon diletakkan di atas dada ibunya untuk dilakukan IMD. IMD itu apa? Jadi IMD ini adalah singkatan dari inisiasi menyusui dini, di mana bayi yang baru lahir diletakkan di atas dada ibunya dan dibiarkan bergerak sendiri untuk mencari di mana letak ASI sang ibu. Hal ini dipercaya dapat membantu melancarkan pemberian ASI eksklusif. Masalahnya ini mulai terlihat dari pada saat pemberian IMD ini. Pada saat itu ASInya Jillian belum keluar, walaupun anaknya sudah berhasil melekat padanya dan mencoba untuk menyusu. Ya, sebenarnya ini adalah hal yang wajar ya, karena memang gak semua ibu itu begitu melahirkan dapat langsung mengeluarkan ASI. Tapi memang IMD ini dibutuhkan untuk dapat membantu merangsang mempercepat keluarnya ASI sang ibu. Ada salah seorang konselor laktasi di rumah sakit tersebut yang mengatakan pada Jillian bahwa kelihatannya Jillian ini akan kesulitan memproduksi ASI karena Jillian ini terdiagnosa mengidap PCOS. Nah, apa itu PCOS? Jadi PCOS ini adalah gangguan hormon pada wanita di usia produktif. Dan hal ini bisa menyebabkan seorang wanita tidak bisa mengeluarkan ASI dari tubuhnya. Oke, di sini aku udah mulai heran ya. Kan konselor laktasinya sendiri tadi udah mengatakan pada Jillian ya, bahwasanya si Jillian ini terdiagnosa dengan PCOS. Kenapa tidak diberikan tindak lanjut dari permasalahan tersebut? Karena ternyata benar aja ya, setelah beberapa jam terlewati, Jillian ini masih juga belum bisa mengeluarkan ASInya. Sementara bibinya si Landon sudah mulai rewel, ya mungkin dia sudah mulai merasakan kehausan ya. Setiap dia jumpa sama dada ibunya, dia berusaha untuk menyusu, tapi karena tidak ada ASI yang keluar, dan ini jadi rewel, nangis-nangis terus dan juga susah tidur. Di sini sebenarnya Jillian udah mulai khawatir. Dia sempat nanya kepada perawat yang ada di sana, tapi perawatnya bilang, "Oh, nggak apa-apa Bu, itu normal." Cuman gitu aja tanggapannya. Jadi benar-benar Landon ini nggak diberikan minum apa-apa seharian, bahkan sampai keesokan harinya. 64 jam atau 2,5 hari kemudian, Landon dinyatakan sudah bisa dibawa pulang dengan keluarganya. Pada saat itu pun, Landon ini juga masih belum mendapatkan asupan nutrisi apa-apa karena Jillian juga masih belum bisa mengeluarkan ASI. Dan pada saat itu, Jillian terpaksa membawa pulang bayinya. Meskipun pada saat itu, Landon sudah kehilangan 9,7% dari berat badannya. Ya, mungkin kalian bertanya-tanya ya, kenapa pihak rumah sakit tidak memberikan SUFOR aja pada bayinya? Karena kan ini ASI ibunya nggak keluar-keluar. Nah, jadi rumah sakit yang dipilih oleh Jillian dan suaminya ini itu memang terkenal mempunyai peraturan yang sangat ketat mengenai pemberian susu formula. Jadi bayi-bayi di sana yang baru lahir yang memang didukung untuk mendapatkan ASI eksklusif, bayinya ini tidak akan diberikan SUFOR kecuali terindikasi mempunyai riwayat medis yang mengkhawatirkan. Aku lagi-lagi bingung. Ini kan udah termasuk kategori mengkhawatirkan ya, bahkan sangat-sangat kritis.
Bayangkan selama 2 hari bayinya ini gak minum sama sekali. Ya Jillian ini tadi pun karena mungkin dia merasa dokter aja bilang ini gak apa-apa kok gitu kan. Ini yang penting baby terus-terusan aja disusui masak agar asinya keluar. Jadinya ketika udah sampai dibawa pulang ke rumah pun Jillian masih terus berusaha untuk menyusui bayinya. Nah tapi sayangnya sekitar 12 jam kemudian Jillian ini menemukan bayinya dalam keadaan yang tidak responsif. Bahkan tubuhnya itu udah mulai membiru. Karena panik akhirnya Jillian pun menelpon 911 untuk meminta bantuan. Akhirnya setelah sampai di UGD, dokter pun memberikan perawatan intensif kepada baby Landon. Ketika setelah selesai diperiksa, dokter mengatakan pada Jillian bahwa Landon ini ternyata mengalami dehidrasi akut yang mengakibatkan serangan jantung dan juga dia mengalami sedikit cedera otak. Mendengar penjelasan dari dokter di UGD tersebut, Jillian dan suaminya pun sangat-sangat terpukul ya. Ada penyesalan dalam hati mereka, kenapa mereka tidak memberikan susu formula aja pada anaknya, atau mungkin kan bisa dicari ASI pengganti gitu ya. Tapi ya namanya penyesalan tentu aja datangnya belakangan. Landon sempat dirawat selama kurang lebih 15 hari di rumah sakit tersebut, dan dia itu kondisinya harus diberi alat-alat untuk dapat menopang kehidupannya ya. Dan akhirnya karena setelah 15 hari kemudian Landon ini tidak menunjukkan tanda-tanda membaik, alat penopang bantuan hidupnya pun dicabut, dan dokter menyatakan penyebab kematian Landon ini adalah dikarenakan dehidrasi akut yang menyebabkan henti jantung dan juga cedera otak yang parah. Aku gak ngebayangin gimana pada saat itu perasaan kedua orang tuanya Landon, yaitu si Jillian dan suaminya. Mereka pastinya merasa sangat-sangat menyesal karena harus kehilangan bayinya yang baru lahir. Itu bisa dibilang akibat kelalaian sendiri gitu kan. Mungkin lebih tepatnya kurangnya kewaspadaan mereka. Kalau aku misalkan berada di posisi mereka, aku pasti gak akan percaya pada omongan satu dokter aja. Ya jadi ini mungkin bisa jadi sedikit masukan untuk kalian para calon orang tua yang mungkin pada saat ini sedang merencanakan mempunyai anak ketika pada saat kalian nanti mengalami situasi yang sulit seperti kejadian yang dialami oleh Jillian ini tadi ya. Ada baiknya agar kalian mencari second opinion. Jadi jangan hanya terpaku pada pendapat satu dokter atau satu rumah sakit. Kadang-kadang juga insting kita sebagai orang tua itu juga sangat diperlukan untuk mengambil keputusan. Karena kayak kejadian ini ya, secara logika aja, kita yang satu harian gak minum aja ya, orang dewasa itu pasti ngerasanya haus banget gitu kan. Apalagi seorang anak bayi yang baru lahir itu harus berhari-hari tidak minum. Aku pribadi sepengalamanku mempunyai anak dulu ya, aku emang tahu tentang masalah pemberian ASI eksklusif, di mana bayi yang baru lahir itu sebaiknya tidak diberikan sufor terlebih dahulu. Tapi kalau aku mikir-mikir pakai logika aja ya, pada saat itu ASIku sendiri tuh baru keluar 5 hari kemudian. Jadi apakah aku tega membiarkan anakku tidak minum selama berhari-hari? Jadi pada saat itu aku putuskan ya, bayiku yang baru lahir diberikan sufor, it's okay. Jadi mungkin ini pelajaran yang bisa kita ambil adalah ada baiknya ya dalam pengasuhan anak kita jangan terlalu saklek pada satu peraturan, fleksibel aja, mana yang menurut kita itu bisa menjadi yang terbaik untuk anak kita. Ya kembali si Jillian tadi, 5 tahun kemudian semenjak kepergian Landon, Jillian ini menuliskan pengalamannya tersebut di sebuah situs yang bernama faithisbest.org. Jillian mengatakan butuh keberanian dan kelapangan hati yang sangat-sangat luas untuk dapat menceritakan tentang pengalaman buruknya tersebut. Ya dia tahu ya kan, konsekuensi dari pada saat dia menceritakan hal ini adalah pastinya dia nantinya akan mendapatkan hujatan dari orang-orang. Pasti orang-orang akan menyalahkan dia atas kelalaiannya. Tapi di samping itu dia mempunyai sebuah niat yang sangat mulia, yaitu untuk mengingatkan kita semua, terutama untuk para calon orang tua yang sedang mempersiapkan kelahiran buah hatinya, agar tidak melakukan kesalahan yang sama ya seperti yang pernah dia dan suaminya lakukan. Oke, sekian dulu ceritaku kali ini. Terima kasih kalian sudah nonton ya, dan aku akan sangat berterima kasih sekali pada kalian jika kalian mau bantu subscribe channelku, komen, like, dan juga share videoku ini sebanyak-banyaknya ke semua medsos yang kalian punya. Terima kasih sekali lagi, sampai jumpa di video yang lainnya. Assalamualaikum, bye.